update dari Kota Ambon. Anita Patesinah, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Beredar surat pemberitahuan kenaikan retribusi sampah di Kota Ambon. Ini penjelasan Kepala Dinas. Beredar surat pemberitahuan yang ditandatangani Sekretaris Kota Ambon, Agus Rimase, terkait kenaikan retribusi sampah di Kota Ambon Kamis 29 Februari 2024 kemarin. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Alfredo Helmahua, mengaku kejelasan dari surat itu tidaklah benar. Pasalnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan tidak menaikkan tarif retribusi sampah bagi pengusaha rumah potong hewan, PKL, lapak, dan sejenisnya. Namun, pihaknya hanya berupaya memperluas penarikan retribusi tersebut di luar Pasar Mardika guna menaikkan pendapatan asli daerah. Kedua, lanjutnya, penetapan besaran retribusi PKL, lapak, hingga pengusaha rumah potong hewan telah tertuang dalam Perda Kota Ambon nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang dikategorikan dalam bisnis sangat kecil dengan besaran tarif retribusi sampah Rp150.000 per bulan dan dikonversi menjadi Rp5.000 per hari. Helmahua menuturkan implementasi besaran retribusi ini telah ditetapkan dalam wilayah pelayanan Pasar Mardika dan sekitarnya, sehingga tidak pernah menjadi persoalan, sedangkan wilayah pelayanan di luar itu belum pernah dilakukan penarikan retribusi. Atau bulan dan dikonversi menjadi Rp5.000 per hari. Angka ini didapat berdasarkan perhitungan tetapkan dalam wilayah pelayanan Pasar Mardika dan sekitarnya, sehingga tidak pernah menjadi LHP tidak menaikkan tarif retribusi sampah bagi pengusaha rumah. Tribunas Pertamina ungkap cuaca buruk menjadi kendala penyaluran BBM di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mengungkapkan cuaca buruk yang melanda perairan Maluku Barat Daya menyebabkan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di daerah tersebut menjadi terhambat. Seperti yang diketahui, kekosongan BBM telah melanda Kota Tiakur di Kabupaten MBD sejak 3 minggu terakhir. Antrean BBM ini diakui area manajer Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Edi Bangun, dalam keterangan pers yang diterima wartawan Jumat 1 Maret 2024. Untuk mengatasi hal tersebut, Edi menegaskan pihaknya tengah mengarahkan tim terkait untuk menyalurkan pasokan BBM melalui full terminal terdekat. Stok BBM, kata dia, pada kondisi normal bisa bertahan 3 hingga 5 hari. Dia pun meminta pengertian masyarakat terkait kendala yang terjadi di wilayah Kabupaten MBD. Pihaknya akan terus mengupayakan yang terbaik agar penyaluran energi merata di wilayah MBD. Terkait hal ini, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku melakukan upaya suplai sementara dengan menyalurkan stok BBM jenis gasoline sebanyak 50 KL ke SPBU MOA. Selanjutnya, penyaluran BBM dengan tujuan SPBU MOA akan dilakukan dengan mengirimkan BBM jenis gasolin sebanyak 150 KL, gas oil sebanyak 20 KL, minyak tanah sebanyak 35 kiloliter. Sedangkan untuk tujuan SPBU TEPA, penyaluran BBM jenis gasolin sebanyak 80 kiloliter, gas oil sebanyak 10 kiloliter, minyak tanah sebanyak 75 kiloliter yang akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Maluku Barat Daya, tegasnya, stok BBM, kata dia, bisa bertahan 3 hingga 5 hari. Fenomena seperti ini menjadi tantangan besar bagi kami, karena kalau dalam kondisi normal, kami bisa menjaga pasokan BBM seperti biasa. Hanya saja pengaruh cuaca buruk serta gelombang laut yang tinggi sangat menyulitkan kami dalam melakukan penyaluran BBM. Imbuhnya, Cegah penyalahgunaan, Satgas Pangan Polda Maluku awasi kegiatan pasar murah dan pantau stok sembako. Satuan Tugas Pangan Polda Maluku melakukan pengawasan ketat kegiatan pasar murah yang dilaksanakan oleh Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada beberapa wilayah di Provinsi Maluku.
Langkah ini sebagai respon terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras yang dirasakan oleh masyarakat. Pengawasan pasar murah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan target yang dituju dan tidak dimanfaatkan para pedagang yang membeli dengan harga murah untuk kembali dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selain mengawasi pasar murah, Satgas Pangan juga memantau stok beras, gula, minyak goreng, dan terigu di gudang Bulog maupun gudang milik para pedagang menjelang bulan Ramadan. Para pedagang yang membeli dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jika kami temukan pedagang yang dengan sengaja memanfaatkan pasar murah untuk mencari keuntungan pribadi, mereka akan langsung diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tegasnya. Selain mengawasi pasar murah, Satgas Pangan juga memantau stok beras, gula, minyak goreng, dan terigu di gudang Bulog maupun gudang milik para pedagang menjelang bulan Ramadan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Ini tren penyebab adanya rekomendasi pemungutan suara ulang di Provinsi Maluku. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku akhirnya buka suara pasca tidak diterimanya puluhan rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kota untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Ketua Bawaslu Maluku, Subair, mengatakan Panwascam di Kabupaten Kota tentu tidak asal untuk mengeluarkan rekomendasi PSU. Menurutnya ada 8 tren penyebab rekomendasi PSU di Maluku. Pertama, adanya selisih perhitungan suara antara surat suara yang dihitung dengan surat suara yang digunakan. Ini terjadi pada 3 TPS di Ambon, yaitu TPS 11 dan 22 di Desa Halong. Kemudian TPS 10 Kelurahan Karangpanjang, Ambon. Dan yang kedua, ada juga pemilih DPK menggunakan hak pilihnya tidak sesuai domisili. Ini terjadi pada TPS 15, pada 15 TPS yang tersebar di Provinsi Maluku. Yang ketiga, adanya pemilih mengaku dirinya sebagai orang lain atau memberi suaranya lebih dari 1 kali. Ini terjadi pada 15 TPS di Provinsi Maluku. Keempat, menyebabkan surat suara menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan terjadi juga di 15 TPS. Kelima, adanya pemilih mencoblos menggunakan kartu keluarga dan terjadi pada 5 TPS di Provinsi Maluku. Dan yang keenam, pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena kelalaian dan atau dihalangi petugas KPPS terjadi pada 6 TPS. Ketujuh, pemilih memilih bukan pada TPS terdaftar, namun tidak mempunyai formulir pindah memilih terjadi pada 4 TPS. Kedelapan, pemilih di bawah umur atau tidak mempunyai EKTP atau suket, tidak terdaftar di DPT dan DPTB, namun mencoblos terjadi pada 3 TPS. Rincian di Kota Ambon 7 TPS, Kabupaten Buru 8 TPS, Kabupaten Seram bagian Barat 19 TPS, Kabupaten Maluku Tengah 3 TPS, Kabupaten Seram bagian Timur 8 TPS, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 12 TPS, Kabupaten Maluku Tenggara 3 TPS, dan Kabupaten Pulau Aru 10 TPS. Setidaknya ada 8 penyebab Panwascam setelah melakukan penelitian terhadap hasil pengawas TPS merekomendasikan PSU di 7.000 TPS ini. Yang pertama, adanya selisih penghitungan suara antara surat suara yang dihitung dengan surat suara yang digunakan dan pemilih yang hadir pada 3 TPS, yaitu TPS 11 dan 12 di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, TPS 10 Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Seribu, Kota Ambon. Kemudian pemilih DPK menggunakan hak pilihnya tidak sesuai domisili terjadi pada 15 TPS, yaitu TPS 5 Desa Nania, Kecamatan Baguala, TPS 3 Kelurahan Rumesing, TPS 4, 5, dan 6 Desa Waplau, TPS 1 Desa Lamahan, TPS 1 Desa Wapria, TPS 1 dan 2 Desa Karatat, TPS 1, 2, dan 3 Desa Masa, TPS 1 dan 2 Desa Kilor, serta TPS 2 Negeri Lain. Kemudian yang ketiga,
suara untuk pemungutan suara ada sebanyak 120 lembar. Kita buka. Puluhan rekomendasi pemungutan suara ulang ditolak, ini sikap Bawaslu Maluku. Dari 70 rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, hanya 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum. Di antaranya KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang menggelar PSU di tempat pemungutan suara TPS 01 Desa Kuaos, Kecamatan Siritaun, Wida Timur. Kemudian KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang menggelar PSU di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wetlat, serta TPS 3 Desa Letman. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Maluku Subair mengatakan telah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota agar harus menjadikan pihak-pihak di dalamnya sebagai terlapor dalam temuan Bawaslu. Pihak-pihak ini diantaranya KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS, termasuk di dalamnya saksi partai politik yang diduga melakukan tindak pidana pemilu. Menurutnya, Bawaslu Maluku juga meminta Bawaslu di Kabupaten Kota untuk menjadikan KPU, PPK, PPS, dan KPPS sebagai terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pasalnya, karena kelalaian mereka sehingga menyebabkan proses pemungutan dan perhitungan suara tidak berjalan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk diketahui, 70 rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu Maluku yakni di Kota Ambon sebanyak 7 TPS, Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 8 TPS, 10 TPS di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 19 TPS, 12 TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 3 TPS, Kabupaten Buru 8 TPS, dan Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 3 TPS. Ada 3 TPS dan Kabupaten Kepulauan Aru 8 penyebab panas jam Jadi saya panggil lagi 3 kali. Panggilan dia berapa? Siap. Tunjukkan. Mantap. Selanjutnya, Tribuners, di tahun 2024 ini sebanyak 500 mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi se-Indonesia bakal tinggal selama 1 bulan di Provinsi Maluku. Kurang lebih ada 500 mahasiswa dari perguruan tinggi se-Indonesia akan mengikuti KKN Kebangsaan tahun 2024. Di mana tahun ini Universitas Patimura Ambon bakal menjadi nyonya rumah bagi ratusan mahasiswa itu tinggal dan bermukim hingga menyatu bersama masyarakat Maluku. Ada 4 lokasi yang menjadi tujuan penempatan KKN Kebangsaan, yakni di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan juga Kabupaten Buru. Ketua Mata Kuliah KKN Unpati, Samuel Ritiau, mengungkapkan kurang lebih ada 95 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta baik akademik, vokasi, serta keagamaan dengan delegasi masing-masing 5 mahasiswa. Mengawali pelaksanaan KKN Kebangsaan itu, Universitas Patimura Ambon mendapat kunjungan langsung dari tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa, yang menjelaskan pada Mei nanti puluhan dosen pendamping lapangan dari berbagai perguruan tinggi akan datang untuk memantau kesiapan KKN Kebangsaan hingga ke desa-desa yang menjadi penempatan mahasiswa. Lanjutnya, untuk waktu pelaksanaan KKN dijadwalkan pada pertengahan tahun, yakni dari 22 Juli hingga 27 Agustus 2024. Diakuinya langkah awal Universitas Patimura sudah mencapai 25%. Kesiapan itu akan terus digenjot dengan harapan capaian 90% pada bulan Mei.
Sebab itu, seluruh stakeholder dibantu panitia nantinya akan melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat guna memuluskan terlaksananya KKN Kebangsaan 2024 di Maluku. Sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan KKN Kebangsaan untuk tahun 2024 kami siap karena ini merupakan salah satu agenda nasional dan kami sudah melakukan perencanaan dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan KKN Kebangsaan. Nah, dimulai dari hari ini sampai nanti di sekitar bulan Mei akan ada kunjungan lapangan oleh dosen-dosen se-Indonesia dosen pendamping lapangan dari perguruan tinggi yang akan mengirimkan delegasinya. Kita akan kunjungan ke lapangan untuk melihat kesiapan desa-desa untuk menerima mahasiswa KKN Kebangsaan. Nah, nanti eventnya akan berlangsung dari 22 Juli sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024. Nah, pelaksanaannya akan dilakukan selama 1 bulan. Nah, terkait dengan semua sampai dengan sekarang ini perencanaannya baru sekitar 25% karena ini baru pertama kali rapat perdana. Tapi setelah selesai ini kita akan upgrade sehingga sesuai dengan agenda, sehingga di bulan April atau Mei lagi diharapkan sudah mencapai 80 sampai atau Mei 90% kesiapan Universitas Patimura untuk melaksanakan kegiatan KKN Kebangsaan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 1 Maret 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.